dengan hujan, begitulah kadzalikan nusyur. Ya kira-kira seperti itu proses sesuatu yang mati menjadi hidup lagi. Judes itu wali masyhur. Kalau wali mu barokah di bojo judes. Iki jalur dadi wali. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul ladzi arsala riyaha fatuthiru sahaban fasuqnahu ila baladin mayyit. Fasuqnahu ila baladin mayyitin fa ahyayna bihil arda ba'da mautiha. Kadzalika nusyur. Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalu sholihu yarfa'u. Walladzina yamkuruna as-sayyi'ati lahum adzabun shadid wa makru ulaika huwa yabur. Wallahu ta'ala iku alladzi quddat arsala kang ngirimna sapa ladzi aryaha ing pira-pira angin. Atau kang ngatur sapa ladzi aryaha ing pira-pira angin. Wa fi qira'atin an siji qira'ah arriha ngutus angin. Fatusiru mongko iso gerakno apa riyah sahaban ing mendung. Al-mudhari utai redaksi fi'il mudhari ning lafadz fatusiru iku li hikayatil hali krana nyritakno keadaan al-madiyati kang wis kliwat. Etus ijuhu tegese iso gerakno apa riyah hu ing sahab. Barang angin iso gerakno mendung dikirim ke daerah sing mau ada hujan fasuqna mongko nyiramno ingsun hu ing ikilah sahab. Fihi ku tetep ing dalam dawuh fasuknahu iltifatun utawi pindah. Cara iki kuna maknane mengo ganti redaksi anil ghaibati saking dhamir ghaib. Mestine kan fasaqahu napa? Fasaqahu mergo allazi arsala berarti fasaqahu tapi diganti napa? Fasuknahu. Fihi ku tetep ing dalam dawuh fasuknahu iltifatun utawi ngrubah redaksi anil ghaibati saking dhamir ghaib dirubah dadi dhamir napa? Hadir dhamir nane. Tak terno tak kirimno ila baladin maring siji daerah mayitin kang mayit kang mati kita stidi dawuh mayit lan tasdid wa takhfifi lan takhfif mayitin la nabata kang ora ana tanduran iku maujud biha kelawan ing dalem baladin mayit. Sawise ana udan fa ahyaina mongko nguripno ingsun bihi kelawan anane sahab memiliki udan al ardo ing tak uripno al ardo ingsun nguripno ing bumi minal baladi sange siji daerah. Ba'da mautia sause matine aret manane yabasiha tegese garinge aret. Ambatna tegese nukulno ingsun bihi kelawan ikilah mator azra ing tanduran wal kala alan rerumputan azara ing tanduran walakala alan rerumputan. Kadzalika an-nusyur. Kadzalika iku koyok mengkene kejadian bumi mati iso tak uripno, bibit mati iso tak uripno dadi tanduran sing besar. An-nusyuru utawi dalil kebangkitan saka kubur. Ayil ba'su tegese tangi saka kubur wal ihya ulan nguripno Man te sapane wong ku kana ana sapa man yuridu ngarepno sapa man ngarepno alijata ing keluhuran wong sing pengen mulya iku mestine falillahil izzatu jami. Falillahi mongko iku kagungane Allah sarasan alizatu te kehormatan jami'an halis kabian. Fit dunya maknane nak cecekelan Allah iku kehormatan fit dunya ing dalam dunya wal akhirati lan ing dalam akhirat. Falatunalu mongko ora den perkoleh apa izzah minhu sanggeng wong illa bi taatihi kecuali kelawan taat ning Allah. Nah sampean maknane minhu sanggeng Allah ya illa bi taati kecuali taat ning Allah fal yuti mongko taat sapa wong ku ing Allah. Ilahi maring Allah sarasane asadu iso munggah apa al kalimu apa pira-pira redaksi atau kalimah atau ibu kang suci. Suci maknane terjadi tenanan lan ora iso rubah-rubah. Maknane ya lamu tegese dadi ya malu napa ya lamu ain lam napa laman ya lamu tegese ingkang ngerteni
ngerteni tenan maksudnya nopo ngerteni sing bil ilmi. Ya lamu tegese mirsani sapa Allah. Ya lamu tegese mirsani sapa Allah hu ing ilah at-thayyib. Bahwa al kalimut thayyib la ilaha illallah iku kalimat la ilaha illallah wa nahwa lan sebadane la ilaha illallah. Wal amalu sholihu te ngamal sing saleh. Ngamal sing layak. Saleh maknane layak atau pantes atau sesuai. Iku yarfa'uhu, iku ngangkat sapa wa ing amal saleh. Marane ngangkat yarbalu tegese nampa sapa wa ing alam. Mun mengke nek sing ra cocok maknane di maknane dhewe wadah Imam Suyuti niku mbloyor. Terus Imam Suyuti niku mufassir itu duwe versi kadang apa? Kadang apa? Versi kuwi itu versi tandingan. Kaya polling no. Dadi ulama iku ya kaya polling. Ane ora usah dadi ulama. Mari kakek napa? Agan polling. Mana syukuran oleh wong syukur yo oleh gampang syukur. Jadi keliru ngelarang syukur dosa gede no. Walladzina yamkuruna sayyi'at mengke kula terang. Walladzina te wong akeh yamkuruna kang reka daya sapa ladina. Al makarati lan pira-pira reka daya asayati kang elek. Nabi lan kanjeng Nabi. Oh ampun anut kula mawon sementara sampai alim dhewe. Bin Nabi misale ngreka daya Nabi. Fi dari nadwati yang dalam omah dari nadwa. Ini ku omahe wong Quraisy khusus perkantoran sing didamel rekayasa mateni Kanjeng Nabi. Minta kitihi saking rekayasa pe belok Kanjeng Nabi. Belok nyancang supaya Nabi gak berkutik. Cara wong Jawa ana apa? Belok nyancang. Au qatli utawa mateni Nabi, au ikhraji utawa ngusir Nabi. Kama wis dene perkara dikira kang disebut apa fil Anfal dalam surat Anfal. Iku lagum tetep kedue kabeh ada pun disiksa sadidun kang kami. Lawa makru ila ika utawi rekadayane wong kabeh iku wa ya makru iku ya buru bakal rusak apa makru. Ayah liku dikse rusak apa makru. Wa wa te apa khalaqa gawe sapa apa kum ing sira kabeh. Kowe iku digawe menturobin saking lemah. Kowe sing melok laga kompetisi ning dunya sing pleta-plete iku mau digawe kene apa? Lemahnya dari bahan mati yang enggak bisa berpikir. Qol bi abi. Kelawan gawe bapak sira kabeh Adam tegese Adam menuju sanging turun. Jadi alam raya yang sekarang menungso dadi mlete melok pilkada pilpres melok dukung mendukung iku kabeh dhisik sangka napa? Turun. Jadi mestine kudrohe Allah sangka turab dadekno kowe saiki iku bukti nyata nanti Allah pasti mampu mengembalikan kita setelah kita jadi apa? Turab, jadi lemah. Jadi saiki kan wis nyatane Allah iso bangkitkan kita dari hanya napa? Turab, dari debu. Normalnya nanti ya lebih mampu lagi karena apa? Materinya sudah pernah diciptakan. Pun eling-eling ngono terus. Semua menurut Faten mongko nuli ana periode kowe digawe sangka mani, mani yang tegese mani. Bi khalqi dzurriyyati kelawan gawe anak turune Adam minha saking nutfah. Jadi Adam pertama dibikin turab, kemudian periode anak putu materine saking apa? Nutfah sangka mani. Semua cala mongko nuli gawe sapa wa taala kum ing sira kabeh azwajan ing pira-pira pasangan. Ukuran tegese pira-pira lanang wa inasalan pira-pira wedok. Jadi tiga pasangan, ono sing dadi lanang, ono sing dadi wedok. Wa matahmilan orang ngandung sapa minun sawung wedok sapa wae wala taulan orang lahirna sapa unsa ila bihi kecuali kelawan ilmune Allah. Halun tegese iku dadi hal maklumatan tegese den kinauru lahu gede Allah. Wa ma amarulan ora den paringi umur sapa mim amaren sange wong sing dipanjangno umur. Ema yuzatu tegese mazadan apa ya? Ya mem bisa. Ana ya iki kitab kula iki. Ema yuzatu tegese ora den tambahno apa fi umri muammarin ing dalem umure wong sing dikai tambahan umur. Ya, ema yuzatu tegese ora den tambahno apa fi umri muammarin ing dalem umure wong sing ditambahi napa? Umure. Tawilil umri kang dawa umure wala ing kosulan ora den kurangi sapa min umuri saking umure wong sing dikai umur. Dalikal muammarut kese wong sing dikek umur au muammarun utawa wong sing dikek umur akhara kang liya ila fi kitabin kecuali ing dalam kitab. Wa ta kitab Allahul Mahfuz iku Allah mahfuz.
Inna fi dzalika sa'atuna mengkono-mengkono kabeh ala wa ing atase Allah yasirun ku gampang. Hayyinun tegese gampang. Hayyinun tegese gampang. Kula terangaken nggih sing mulai napa wa alladziina wa arsalar riyaha fatusiru napa sahaban fasuqnahu ila baladin mayyitin maitin fikiratin terus fa ahyana bil arda pada mautiha kadzalika. Terus niki kula mulai saking penjelasan nggih kias ali itu analogi kias nggih, analog dados tengene ilmu-ilmu usul fikih itu ada kias itu kan kias awlawi dari bawah dikiaskan ke yang lebih apa? Atas. Ada kias setara namanya kias musawah setara. Ada kias fahwal khitab maknanya ya orang pasti sadar kalau maknanya seperti itu. Nah, sampean saya kita bedhe jawab mau biasa mau. Kudu pantes pinter pantes jawab bae. Kulo bolak-balik ngaji menerangkan. Kita ini hidup itu menjadi tahu apa malah menjadi tidak tahu gara-gara hidup. Nah, aku mari ke goblok sih ora oleh. Gara-gara hidup menjadi tahu. Yo, ora sing bener gara-gara hidup menjadi tidak tahu. Kowe goblok itu sebab apa? Sebab tahu apa sebab tidak tahu? Oh, sekap polling ke apa? Ayo 02 sik pira sebab tahu. Ini sing syukur. Hidup itu menjadi tahu menjadi tidak tahu. Menjadi tidak tahu. Kowe Mas 01 kowe. Oh. Menjadi tahu. Nah, hen tengah-tengah. Wong loro padha ora jelas ya, cara kowe. Ndak tahu. Berarti menang 0 piro. Biasa. Tawari ilmu hakikat ya. Jadi awal syaratnya jadi wali. Sebelum jadi wali ku yo angel tapi tak warai mukadimah no. Jadi nak bar iki urung wali cek apa? Mukadimah. Nah, sekarang misalnya gini, saya mau minum teh. Jadi saya melihat teh. Terus saya minum teh. Karena saya fokus minum teh terus anak saya main di sekeliling saya, anak saya kecil misalnya. Terus jatuh. Saya ini dianggap bodoh kan, Mbak? Bodoh kan, gara-gara mau minum teh fokus saja membiarkan anak jatuh. Yang andai kan saya tidak fokus minum teh, mungkin anak saya terkontrol. Terus ngerti nak ada cilik kan potensi apa. Begitu juga dunia. Gara-gara kita delok babunan ayu-ayu, delok gemerlapi dunia politik, delok hal-hal yang enggak penting, akhirnya melupakan hal yang penting. Sekarang misalnya Allah itu Ar-Razzaq, pemberi rizki, Allah itu Al-Mudabbir sing ngatur dunia. Gara-gara Fauzi terus meyakini satu makhluk apa yang nyelametno Indonesia. Ini kan dari iman kepada Allah menjadi iman kepada itu tidak boleh sih. Iman ya pangeran. Jadi dunia itu biasa wae. Oh, nomor iso iso nentokno. Cuma ya tetap berorganisasi secara duniawi tapi tetap bisa menentukan. Iki rungokno tenan awas. Nah karena kita hidup maka menjadi tidak tahu. Kita tahu itu menjadi tidak tahu. Surungono sehingga nanti tak terangkan sekian dalil dari Quran dan hadis. Gara-gara saya fokus minum teh terlena mau ngopi, wah sena isuk-isuk ngopi. Gara-gara terlena itu anak saya jatuh, menjadi tidak tahu. Begitu juga dunia. Makanya Allah sering memberi nasihat, fala taghurrannakumul hayatud. Kamu jangan tertipu oleh kehidupan dunia. Ibaratnya Allah ning pinggirem, dat paling penting, paling pokok. Tapi kamu abaikan. Kamu bilang jabatan penting, teman penting, mitra pejabat penting, komunitas penting. Kamu sampai lupa bilang nah Allah itu lebih penting. Nah, ini sudah mulai kena hijab. Nah orang yang kena hijab ini nanti tidak bisa masuk surga karena Allah dengan duka marah besar. Allah ngendikan kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Orang-orang ini nanti ketika di akhirat terhijab dari saya. Karena zaman yang dunia ya tahu roh aku. Kenapa kok terhijab? Justru karena ada yang diketahui. Justru ada yang diketahui. Contoh paling mudah itu copet atau lonte atau koruptor atau apa saja. Misalnya nyuwun sewu orang jadi copet itu kan nomor 17 atau misalnya jadi pekerja seks nakal itu kan nomor 17 atau 18. Hanya karena pernah mendapat rezeki dari judi misalnya atau dari transaksi yang haram. Terus dia bilang gini, aku nak jadi copet mangan kopo. Aku nak judi mangan kopo. Aku nak gak jadi wong nakal mangan kopo.
Padahal dia 17 tahun nyatanya bisa makan, birizkillah apa? Tapi pernah merasakan 1-2 bulan dari rezeki haram, dia menvonis seakan-akan tidak bisa makan kecuali dari rezeki haram. Ya itu tadi, gara-gara tahu nikmatnya uang yang sepintas lewat haram, nyopet atau korupsi, terus menafikan nikmat-nikmatnya. Jadi dari tahu nikmatnya nyolong atau korupsi menjadi tidak. Makanya kalau dalam ilmu tasawuf itu gini Gifat Walian, manusia sekarang itu tidur, kalau mati baru bangun. Jadi cara ilmu tasawuf itu an-nasu niyamun wa idza matu intabu. Mungkin ada yang hafal tapi ra paham. Jadi tak terang. An-nasu niyamun wa idza matu intabu. Manusa kabeh sak donya iku turu. Nek mati lagi tani. Mergo kena wis mati iku lagi roh. Jebule sing hak tenan iku sujud ning pangeran. Sing hak tenan iku subhanallah walhamdulillah. Sing hak tenan iku muni Allahu Akbar. Kae zaman ning donya dintekno kowe ngomong no Amerika super power. Kenal presiden penting, kenal menteri penting, kenal kiai gede penting. Iku mbok entekno. Barang-barang sing cara akhirat gak mendesak mbok entek. Wong nek ramangan mati, nek ora duwe gaji sumpah. Pensiun sumpah. Hal-hal nanti setelah di akhirat kamu hanya tahu satu kalimatul haq, yaitu kenangan terbaik kamu di dunia itu sujud. Jika kamu getun ketika hidup tidak pernah sujud. Makanya kata Rasulullah nanti kamu tahu ketika di akhirat hatta takuna sajdatul wahidatu khairan minad dunya wa ma fiha. Sehingga kamu nanti tahu bahwa sujud satu kali itu lebih baik ketimbang dunia dan sisi. Karena ternyata setelah kamu di akhirat yang layak jadi poin kamu hidup di dunia itu hanya apa? Sujud. Ya kan yang dunia kan WA penting, HP terbaru penting, babonan penting, mitra penting, ngomong terus berjuta-juta kalimat. Hanya karena kamu hidup. Sausé mati, kowe ngerti ku kabeh ndak? Maka ilmu kamu itu setelah mati, lagi ilmu terlambat. Nah, pas ilmumu terlambat itu Allah duka, kalla apa alhaqumut takasur hatta zurtumul qabir kalla saufa ta'lamun summa kalla. Terus kala lau ta'lamuna ilmal yakin la tarawun al-jahim. Pas kowe ilmumu wis bener, Gusti ternyata penting sujud teng jenengan, ternyata penting jenengan Allah. Pas roh pas wayang mlebu neraka, kok wis kecewa. Ya saiki tapi wayang mlebu neraka, roh wis terlambat. Lare tak warai saiki ben ora roh pas wayang mlebu neraka. Kok nek roh terlambat, pas roh wayang mlebu neraka. Sehingga ketika Allah melehno wong kafir, melehno itu mencibir orang kafir. Kata Allah begini. Ini mungkin yang hafal Quran bisa dicek lagi. Fakashafna angka hito akafa basarukal yauma hadid. Jadi kata Allah ngomentari orang kafir ketika di akhirat, laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Kamu lupa kan kalau ada akhirat seperti ini kata Allah. Fakashafna angka hito aka. Sekarang kamu saya kasaf, saya buka semua fakta. Fa basarukal yauma hadid. Sekarang pandangan kamu tajam. Dulu di dunia bilang misalnya seks penting, dugem penting, narkoba penting, maksiat penting. Kalau enggak gitu saya pusing. Nanti di akhirat semua ini jadi problem. Artinya apa? Gara-gara di dunia melihat gemerlapnya dunia, dia menjadi tidak tahu pentingnya Allah, tidak tahu pentingnya akhirat. Maka dengan hidup malah menjadi tidak tahu. Maka untuk menjadi tidak tahu itu sebabnya dua. Makanya polling 01 dan 02 sama benarnya tadi. Gara-gara tahu yang menjadi tidak tahu, gara-gara tidak tahu yang menjadi tidak tahu. Tadi misalnya kamu fokus ya, misalnya Rukin jelalatan untuk cawe itu, fokus untuk cawe itu, ke Allah waktu ngarepe kejengkang, kesandung. Berarti gara-gara melihat menjadi tidak tahu. Ya kira-kira seperti itu. Gara-gara fokus dulu dunia, nganti raroh hae Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini Allah sering pesan, fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil. Kamu jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Makanya saya itu orang yang paling fanatik sujud. Soalnya kalau suwun jenengan sing sujud. Masa sujud salat 5 waktu lah nikmati. Karena sekali kamu terbiasa mensifati dunia ini penting, nanti kamu akan lupa mensifati akhirat itu penting. Dan itu awal kamu tergelincir dari ansawa isabil, dari jalan yang benar. Makanya tadi pepatahnya orang sufi apa? An-nasunyamun wa idza matu indah. Manusia itu tidur, kalau mati baru. Terus contoh kedua begini. Kenapa Allah begitu murka ketika orang tidak mengerti hak-haknya Allah? Bukan karena Allah anarkis atau keras, tidak. Memang secara akal pasti begitu.
Saya sampai tak beda ini contoh gampang-gampang saja, tak wari logika. Kalau ada orang buta lewat kemudian nabrak tembok, karena apa? Karena buta kan? Buta itu maknanya apa? Tidak tahu. Akibat tidak tahu, nabrak tembok. Ya kan? Karena tidak karena tidak tahu nabrak tembok, karena tidak tahu terjatuh di sungai, karena tidak tahu terjatuh di jurang. Sekarang juga sama. Orang karena tidak tahu pentingnya agama, tidak tahu pentingnya Allah, kemudian dia fokus ke duniawi. Akhirnya ya nabrak tembok. Natijanya sama enggak? Saya ulang lagi ya, orang buta karena tidak tahu nabrak tembok. Orang fokus untuk perempuan cantik atau melihat apa, kemudian dia tidak tahu depannya juga nabrak. Untuk menjadi nabrak itu syaratnya tidak tahu apa tahu? Bisa dua-duanya. Tidak tahu ya sebabnya nabrak, fokus ke yang lain ya bisa. Ya, maka tidak tahu ya sebab nabrak, fokus ke yang lain juga sebab. Nah mata kita, hati kita ini sudah dipenuhi hal-hal yang tidak penting, sehingga kita lupa dari hal yang penting. Kayak tadi kita mau minum kopi saja, fokus sampai meninggalkan anak main sampai jatuh. Berarti minum kopi sebenarnya tidak satu kebodohan, tapi ketika membiarkan anak kecil jatuh itu adalah kebodohan. Sebetulnya makan menikmati dunia itu tidak kebodohan, tapi ketika Anda melupakan Allah itu menjadi satu apa? Kebodohan. Ini disebut kamu jangan terlena oleh kehidupan apa? Dunia. Nah kenapa terlena? Yuk kakean delok. Mulane Nabi itu ora tau delok dunia. Nabi, saya ini tak latih gitu di wali, tapi muka dimah. Kulon itu belum pernah delok. Saya pernah punya kakak wakil bupati, punya teman gubernur banyak tuh. Kalau dulu susu rawani, mereka khawatir senang. Nabi itu pernah, Nabi itu yang manusia pernah lewat itu. Kemudian tonggo-tonggo ini Nabi kebetulan pas pulang bawa unta-unta banyak. Itu Nabi melihat mungkin 0, sekian detik. Itu dilori pangeran. La tamudanna ainaika ila ma matta'ana bihi azwajam minhum zahratal hayatid. Jadi misalnya kayak Rogen misalnya dulu wong lupa alpat pejabat ono sing bukakno. Enak aja nak jadi wong ngene iki. Kalimat itu direkam oleh Allah bahwa Mustafa pernah ngomong enake jadi wong iku numpak alpat ono sing bukan. Tapi kita tetap kirim. Sehingga nanti di akhirat kalimat itu direkam misalnya nanti ternyata yang numpak alpat misalnya nyuwun sewu misalnya yang numpak alpat tadi tetap di neraka, kamu ya ikut di neraka. Karena dia menikmati alpat lali akhirat, kowe yo ngangen-angen kepengen seperti itu. Maka poinnya sama. Kalau pun rokok bareng. Terus ada orang sujud di musola, melarat sujud. Kowe gak pernah enak itu wong iku. Padahal sujud itu yang menjadi orang masuk surga. Terus kowe ditakoki ning akhirat. Kowe tahu angen-angen dadi wong sujud mboten ate. Tapi kowe tahu angen-angen mewah nate. Yes, nang kono kira-kira gitu. Lha iku latara undal pas kowe roh ilmu yakin pas wae mlebu neraka. Lha iki mulane tak ajari dini kiat-kiat supaya kira mlebu. Makanya latih melihat dunia itu juga kesuwen. Misalnya di konco, di pejabat. Kalau nanti di keluarga pejabat, sampai sekarang pun saya sering punya teman. Buat nanti kalau melihat bahwa dia pejabat. Karena saya takut dosa. Saya melihat dia seorang mukmin yang sujud, yang sholat. Saya butuh sekali kalau melihat dia pejabat. Karena itu tidak ada artinya di akhirat. Saya sampai sekarang yang saya melihat presiden orang yang mukmin, sehingga saya harus hormat. Saya melihat bupati orang yang mukmin, sehingga saya harus hormat. Melihat sampean ini wong sing mukmin, malah gue jalalan barang ini sudah mukmin plus. Jadi rasa tiga kartu pinter gue jalalan. Jalalan budal bisa gaya bisa. Budal lu rano mana nih? Oh anu keangger wong bisa maca kitab oh. Jos lah. Jadi saya ulang lagi. Makanya saya itu nanti kalau sampean alim sudah kayak saya, itu pasti nggak bisa nggak kagum sama sahabat. Sahabat itu, apalagi Rasulullah ya tentu. Sahabat dulu aja yang gampang ditiru. Sayyidina Umar ketika ditusuk oleh siapa Abu Lu'lu siapa? Al-Majusi. Abu Lu'lu itu seorang Majusi. Dan Umar itu orang pendendam. Dia orang pendendam. Tapi tentu karena dia orang baik, ya pendendamnya hal-hal yang baik. Coba kalau kamu ditusuk orang itu dendam nggak? Kira-kira sebagai manusia kan dendam. Itu tanyanya begini sama yang ya taruh sekarang orang dekatnya. Yang bunuh saya tadi siapa? Itu Abu Lulu Al-Majusi, Hulamul Muhiroh. Dia budaknya Muhiroh.
Maju sih, iya ya Umar. Dia sudah mau mati. Itu ngendikan gini, sama siapa teksnya? Alhamdulillahilladzi lam yaj'al maniyati biyadi rajulin sajadalaka sajdah yuhajuni biya yaumal qiyamah. Ya Allah, terima kasih sekali ya Allah. Engkau mentakdirkan saya dibunuh oleh orang yang enggak pernah sujud. Kalau saja dia pernah sujud, maka dia berhak menuntut saya dengan sujudnya untuk masuk surga. Artinya gini, kalau dia ditusuk orang yang pernah sujud, misalnya Sayyidina Umar kok ditusuk oleh Ruhin, kemudian Umar masuk Ruhin masuk neraka, aku tetap pedih Gusti. Isowai sujudnya dia menjadikan enggak berhak masuk neraka. Artinya Umar sangat hormatnya pada sujud itu, dia enggak berani. Jadi kira-kira kok Umar sujud kowe iku kira-kira rawani maksudno anak kowe mlebu neraka. Piye-piye di kekuatan sujud yang mempotensikan tetap dia masuk surga. Makanya dia seneng, dedame kesampaian. Syukur lah nek sing mateni aku ora tau sujud. Dadi tak patut nang neraka langsung gludeng ngono kira-kira gitu. Saking hormatnya sampai sing jenenge sujud. Tapi kita sekarang enggak rawong ning musala sujud. Ya jeneng wong nganggur. Otak kita ini sudah PKI lah kan. PKI halus. PKI yang tanpa kartu, paham? Makanya Allah kalau muji sujud, enggak sampean tak latih supaya baca Quran yang benar. Kayak apa Allah bikin Ka'bah? Kayak apa mulianya Ka'bah? Itu dibikin Allah untuk apa? Lil akifina wa ta'tusai warrukais sujud, dan untuk orang-orang rukuk dan sujud. Ketika Allah menurunkan rezeki di bumi dan di langit, itu perhitungannya Allah mau sitok asli. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas sama. Gusti, ben nak sujud ku kuat. Piye-piye menungso nak ramangan ra kuat. Nak is kuat, dia tenaga yo ben sujud. Liyuqimus shalah. Ketika Allah muji orang baik, atta ibunal abidunal hamidunas saihuna satruse arraqiunas sajid. Yang rukuk yang sujud. Karena tadi ketika nanti Anda di akhirat, kenangan terbaik Anda di dunia itu hanya sujud. Liyane iku coba misalnya kena akhirat terus video disetel sih, pas kongkoi ini perapatan, bariku ngelamunem disetel, jadi pegawai negeri, ngayal gajinya sakmene, engko sakmene gue ayo, terus rekam kabeh, rai sini wong, terus tokoh idola sing duwe wadah, sing tumpakane Alfa, sekretaris saya, iku mbok neng utakem iku berpuluh-puluh tahun, dan itu jumlahnya poinnya misalnya 100.000, bareng idola anak Kanjeng Nabi mau 10%, cuma gayanya maca sholawat, tapi sebetulnya agak tahu bayangno ahli ini miskinan Pak Amit nih miskinan, gayanya maca sholawat tapi teke ora tahu kepengen melarat koyo itu direkam. Makanya dari Habib sing alim-alim niku almar'u ma'aman ahabba hada targhib wa tarhib. Kita ini kan sering dimotivasi mubalik itu kan saya naik dhewe nang harus pokok seneng Nabi swarga. Dari Habib sing alim nak ngritik masalahnya dhewe mu almar'u ma'aman ahabba. Wong dibarengno wong sing disenengi. Apa kamu bisa menjamin seneng Nabi saudure seneng wong-wong itu? Jangan-jangan kita lebih berkeinginan seperti orang tertentu yang kaya raya, yang terkenal, yang hebat. Meskipun kowe oleh sana muni seneng Kanjeng Nabi. Jangan-jangan status cinta kita terbukti ke orang itu. Iya toh misalnya gambare pasang ning kamar. Partai wong kuasa. Terus kowe nyumbang masjid nyuwun 1000 mau 50.000. Tapi bareng nyumbang untuk kemenangan orang itu 10 juta. Nyebut wong itu satu hari 100 kali, nyebut Nabi pendak salat. Warung dihitung dipoling mek malaikat. Disurvei buat dipoling ora roh pokoke. Dengan cara begini status senangnya orang ini ke siapa? Ya, ana pengajian sholawatan nyumbang 50.000. Nganggo pemenangan. Harus sudah diundang hayya ala sholah melaku ngenteni komat, tapi nak diundang acara kampanye teko ngarep sedurunge 2 jam misalnya. Dari sekian di polling terus kadar cintamu ke siapa coba? Dari sekian indikator misal cara polling, jangan-jangan diputuskan lebih seneng ke itu. Ya sudah almarhum aman. Makanya kata orang-orang alim almarhum apa? Orang itu terserah disenangi. Masalahnya kita tidak ada jaminan lebih seneng Nabi. Orang itu jaminan ya saya aman misalnya. Hitung dewi-dewi. Rasa menang terus kau tidur. So wis kadung terus, wis kadung. Makanya Sufyan Ats-Tsauri itu jadi wali, kurang samur ibadah akhir. Sufyan Ats-Tsauri gurunya Imam Syafi'i. Jadi wali itu sederhana deh. Sama tak ceritanya orang-orang jadi wali dengan cara yang sederhana.
Tapi kan niru copy paste ya, artinya orang apa ya KW lah. Kalau niru gak apa-apa, tapi KW kebaikan. Sufyan Ats-Tsauri itu ditanya, kenapa kamu sedekat itu sama Allah dan Anda keramat? Jadi resepnya mengenai itu. Saya itu belum pernah ke masjid nunggu adzan. Paling gak setengah jam, 1 jam sebelum adzan itu saya sudah ada ke masjid. Ditanya, kenapa begitu? Ketoknya kok kawula sing elek, moroe ngenteni diceluk. Wis ngerti nak wayahe yak mono kok Allah nyeluk. Misalnya saya punya cah dalem atau saya punya karyawan, tiap jam 8 itu buka toko. Nah, bayangno itu juga. Saya punya karyawan tiap jam 8 tugasnya buka. Selalu buka tokonya ngenteni tak panggil. Rohen, toko buka, siap. Tapi besok ya ngono lagi, jam 8 buka, siap. Tiap hari gitu, kira-kira kedarani karani kok goblok apa sopan. Kira-kira. Enggak jawab deh. Goblok kritik gak usah gitu. Nah, Sufyan Ats-Tsauri tidak mau gitu. Wong wis ngerti nek Allah yang mono wayahe manggil. Dadi yang kerja malu wis ning kono. Dadi nek Allah hayya ala sholat pun Gusti. Hayya ala sholat pun teng mriki. Iki sudah dadi wali. Oh, iku saya buat tiru tapi kawil. Enggak masalah, tapi ini kan resep no. Lu mangkel lo gak kira-kira. Ono karyawan tiap jam 8 kon buka toko. Selalu marane ngenteni di panggil. Jadi wali dulu tuh punya cara muamalah sama Allah tuh luar biasa. Ya ora usah tiru terus kemen dadi wali wis ra iso kadung salah. Biasa wae. Aku lah nganti saiki ya biasa wae. Aku mau masjid dengan tani mekomat ya biasa wae. Tapi aku kan iso dadi wali lewat jalur liya lah aku ya. Jalurku kan akeh. Mulang ya mari wali, sabar ning coba ya mari wali. Jane ana jalur fikir ya mari wali. Wong kan loro, fikir loro. Dadi Imam Adil ya wali, di bojo judes iku wali masyhur. Ana wali ku barokah di bojo judes. Iku ya jalur dadi wali. Wah lebih ngeri lagi. Ngeri tenan nganti akhirat dijak wedi. Jadi anak jote wae gak. Para suami takut istri silakan baris sing wis baris sing wedok. Pak rene lho tetep moro-moro. Wong wedi bojo kegawangan ini akhirat bahaya, you know. Wis bahaya wedi bojo nganti kegawan apa? Masyhur jadi cerita-cerita wali wis. Saya ulang lagi ya. Latih, meskipun dari kecil latih. Makanya kamu tahu kenapa Quran itu kalau ngendikan sujud kayak gitu spesial. Balillah fa'bud wa kum minas syakirin. Jadi meskipun kita di dunia umumnya orang saya makan, saya minum. Saya juga punya istri, punya keluarga, punya apa. Tapi saya belum pernah melihat anak saya itu sebagai anak saya. Saya kalau melihat anak saya ini teman sujud saya, nanti yang meneruskan sujud saya. Saya tenan kulon bolak-balik ditanya istri saya dan agak-agak marah. Gus Pak, kenapa kamu hormat sama anak sampai gitu? Kalau nanti manja gimana? Kalau terlalu manja, saya bilang itu udah anak saya. Itu nanti yang meneruskan sujud saya, meneruskan rukuk saya. Saya nanti pasti mati dan saya butuh di bumi selalu ada yang sujud sama Allah. Dan itu yang paling dalam otoritas saya itu anak saya. Orang lain itu enggak dalam otoritas saya. Jika kita melihat anak itu ini penerus sujud saya, penerus rukuk saya. Kita enggak sudah duniawi sekali. Rumah tanah anak tua ben di rumah. Kapitalistik. PKI lah pikiran yang ngono, Cina yang ngono. Wong fasek-fasek ning dalan yang ngono kowe nggawa jalalan ngalor itu lho pakai iki ngono. Jadi dulu itu kalau para nabi donga fahab li milladun kawaliya yarisuni wa yarithu min ahli Yakub, seorang turunan yang meneruskan tradisi sujud, tradisi. Sehingga ulama-ulama dulu kalau dongakno anake ya min ahli sujud, wa min ahli Al-Qur'an, wa min ahli sunnah napa? Enggak apa-apa kowe seneng donya gak apa-apa. Ora usah tak warai wis seneng dhisik. Paham? Dadi ora usah cara Gus Bak ra apa. Ora usah tak arani ra apa-apa wis mbok lakoni. Makanya pulau suwun sangat. Sujud itu luar biasa. Nanti kamu di akhirat kenangan terbaik Anda di dunia adalah pernah apa? Sujud. Bayangkan kalau itu jadi orientasi Anda. Anda berpolitik, melok partai Gerindra, Golkar, PDI supaya jadi penyuara sujud tidak dilarang di Indonesia. Karena umat Islam mayoritas. Saking mayoritasnya sampai pejabat rasolatnya rawani. Kalau pejabat rasolat bakal dipilih. Itu berarti kamu berpolitik niat bikin satu pressure supaya standar orang benar adalah sing nopo sujud itu ya benar. Kok yang kaya kerja dia bisa beli tanah untuk masjid.
yang orang miskin ikut menopang supaya masjid itu berdiri. Semuanya orientasinya menuju apa? Sujud. Jadi tidak sujud itu harus jadi wong khusuk sing goblok terus sujud terus. Tahu-tahu negara dikuasai komunis misalnya, itu akhirnya sujud gila. Termasuk menciptakan satu suasana Islami di negara ini juga berarti menciptakan keberlangsungan sujud. Karena dengan suasana Islami berarti sujud tidak dilarang, bahkan dianjurkan dan sebagainya. Ini penting saya katakan karena kalau tidak diingatkan ruwet. Nabi itu pernah punya anak dalam. Anak dalam itu setelah mau boyong terus santri itu ditanya, kamu minta apa sama saya? Ya Rasulullah kasih waktu 1-2 hari mau saya pikir. Karena yang menanyakan orang yang Sayyidul Awwalin wal Akhirin setelah sekian 2 hari, minta apa kamu? Jaluannya gak tanggung-tanggung. As'aluka murafaqataka fil jannah. Saya minta jadi temanmu di surga. Oh Nabi kaget tuh. Kok kowe diwarai wong? Mboten terus mari. Karena Nabi kok kowe diwarai wong ndak ada ya. Terus kenapa kamu minta itu? Kata tadi, kalau saya minta dunia itu nanti zailah. Dunia itu pasti hilang, faniyah pasti hilang. Maka yang abadi adalah saya jadi temanmu di surga. Tapi apa kata Rasulullah Jabir? Fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Ya sudah kamu bantu saya, kamu memperbanyak sujud. Kayak apa? Tapi pun mintanya fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Saya bantu untuk menolong diri kamu memperbanyak apa? Sujud. Makanya di pertama surat turun itu ada wasjud. Kamu bersujud dan kemudian mendekatlah kepada. Tapi sekarang enggak. Karena kita kena hijab duniawi, mitra penting, semuanya penting. Dan semuanya penting itu makna di hati kamu adalah khadun. Bahkan ngidolakno kiai perkara khadun nafsu, enak dadi kiai gede. Wah, teko ditolak al-badru. Wale napu widato MC ne muni Saiful Fadilah wal Karomah, mbah sawune-une MC. Bariku disangoni dihormat. Tekan muji ulama wae dari segi dun. Ya, bariku iso wayo akeh macam-macam. Utek nek selek tekan muji ulama wis dari segi. Makanya saya ini termasuk ulama. Kalau kan saya ngebis biasa. Kalau jarang kerso di panggungnya seneng dulu. Supaya semua ulama udah dipandang secara apa? Dunia. Saya sampai sekarang ngedus anak kula biasa. Teng pasar gitu biasa. Kalau marung teng pasar mangan gitu biasa. Nak seneng kula ben atas nama wong alim karena apa? Kalau kita terlalu menikmati duniawi lama-lama orang seneng ulama juga dari sisi dunia. Keren dadi kiai teko disualami dicucupi munggah. Ya enggak apa-apa itu enggak dosa sebenarnya, tapi takut saya utek elek-elek iku ngejolakno perkara duniawi, show-nya itu lho, Pak. Dadi ngene tak pikir teko ngaji bar wis warmu paham karemu ora karep. Mulane ngarep ra ngaji karemu. Mesti rugi kowe aku tenang ae aku. Ben orang itu latihan ikhlas napa? Latihan. Kalau kadang gitu protes be tiang dia. Gus, jenengan sekali-kali nak tidak tak derekno kok umum. Aku itu tidak mengharamkan itu meneh kula dereng tuwa. Dereng haji malah turu, topa meneh. Dalane ra roh dereng kiai malah ngel topa. Rukin tahu tak kendaraan nang kota, tak kon sepeda motor kan terus ning gone Malibu. Dalane ora roh malah yo nerang. Lha kan dalan akhirat ora roh donya ora roh sing ngono iku. Lah tak kowe wong iso urip. Dalan donya ora roh dalan akhirat ora mbok roh iku apa. Repot. Jadi kenapa saya tidak mau, bukannya menolak, saya senang kalau kiai-kiai terhormat, senang sekali. Saya senang kalau ada ulama dihormati, karena supaya jadi tradisi ulama itu terhormat. Tapi jangan semua ulama mau dihormati, nanti lama-lama jadi siklus. Tekan mencintai kiai saja karena fasilitas. Terus senang jadi imam masjid akbar, masjid Istiqlal, imam besar. Senang mergo kenal presiden, datang dikawal. Senang jadi sudes, wah keren, sholat ngarepe Ka'bah, teko dikawal askar. Ya kalau senang karena itu kan berarti menjadi dunia. Itu sirinya kenapa Rasulullah ketika ba'da Fathi Mekah sudah menguasai Mekah, sudah naklukkan Mekah Madinah. Nabi itu satu hari terbiasa mau sarapan saja kadang nggak ada yang dimakan. Tanya ya Aisyah, apa saya bisa sarapan? Enggak ya Rasulullah. Ya sudah saya tak puasa. Supaya tetap terkontrol bahwa umatnya mencintai beliau bukan karena kebesaran. Itu Rasul. Itu setelah periode Mekah loh, jangan kira itu periode Medina. Apa? Itu periode apa? Medina loh. Periode yang setelah Nabi punya segala. Tapi Nabi tetap seperti itu. Kenangannya Aisyah sebagai istrinya apa coba? Dia cantik.
cantik sekali. Aku tahu jajal turu ngarepe Nabi terlentang. Ya Nabi tetap sholat. Nah beliau sujud sikilku tak ingkretno. Nah beliau ngadeg tak lonjoro meneh. Dadi Aisyah wa ana muqtaridotun bene adi turu terlentang. Dadi cara ya sudah terlentang ya. Wong Nabi nak sholat suwi nggak, dia tetap sholat. Tapi itu bojo ayu orang nggak sholat, bojo elek orang sholat, bojo elek ya amin junub mana aku. Sekali orang kena gue contoh, kasus itu semua kasus. Gue di bojo ayu perawan turu karena pusing sholat orang bos misalnya lo. Pemenang orang jegoten itu atau apa? Mustafa kalau orangnya jegoten dia nih, berapa sih? Mereka nangannya wong akeh dosa, nangannya wong sitok ora. Misale dosa wis tak hitung mau ke sore. Aku ngenyek dosa sitok, mulang ganjarane 10, aja susuk piro. Sarplus orang dagang iki. Cek badi. Iku enak adene ra ikhlas. Ra ikhlas aku yo ra ikhlas ilmuku, malah lara. Malah rokok ping 13 sebenarnya. Makanya ini dipikir ya, saya ulang lagi, harus dipikir secara matang-matang bahwa kita tidak boleh terlena oleh kehidupan dunia. Menjadi bodoh kan Anda minum teh, kemudian anak Anda jatuh di pinggir Anda. Paham ya? Nah sekarang menyangkut mukjizat. Ini masih tentang ayat ini, nanti sampean tahu logikanya. Tak beda tidak jawab satu-satu aja, karena iman syaratnya harus tahu. Fa'lam, fa'lam itu tak tahu, fa'lam annahu la ilaha. Ketika sekarang telur, saya memberitahu misalnya, Fen, telur ini jadi titik, cara gue mungkin tau. Ayo jawab satu-satu. Mungkin kan? Tapi pertanyaannya, saat telur menjadi titik kemudian mungkin, dan ayam ini bisa terbang, bisa selingkuh, bisa punya anak turun, itu menjadi mungkin itu kan kamu pun tidak ikut menciptakan. Ikut gak kamu menciptakan telur menjadi ayam? Tidak kan? Kan di luar kudroh kamu, di luar kemampuan kamu. Tapi kamu bilang itu mungkin. Ada onta yang buting, yang sudah hamil sudah. Kamu bilang nanti onta ini mau punya anak dan anaknya nanti bisa jalan seperti induknya. Kamu katakan apa? Mungkin. Tapi saat Anda katakan mungkin, Anda ikut menciptakan enggak? Enggak kan? Tetap itu kudrohnya Allah. Tetap itu. Maka para nabi itu tidak tahu bedanya antara onta yang keluar dari indukannya dan keluar dari batu. Itu syaratnya jadi nabi, syaratnya jadi wali. Nah saya kira orang nabi. Makanya Nabi Soleh ditakoki, bukti nak kudrohe pangeran ubi. Lah kamu minta apa kata Nabi Soleh? Silahkan ada unta keluar dari batu itu. Nabi Soleh bisa. Ya tenan terus unta keluar dari batu. Terus kaumnya gawo. Wah kok hebat tenan unta metu kok batu. Jadi Nabi Soleh, ya padha karo unta lahir kok indukane. Bedane apa? Ya beda. Lah bedane apa? Metu kok watu kowe ora melok gawe. Metu kok indukane ya kowe ora melok gawe. Bedane apa? Tapi ketemu kena hijab, ngono niku ana bedane. Cara nabi-nabi ora roh bedane. Aku lo termasuk warasatul anbiya, ya ora roh bedane cara. Waras utek kula niku waras. Lho lha yo misale kowe cara iman seperti itu yakin dadi wali. Wes sama amatir lah wali swasta lah. Pokoknya sudah siap. Jadi manusia itu lucu, sesuatu yang dia pun tidak bisa. Iku sok bedakno. Kalau telur menjadi ayam mungkin. Sapi keluar dari indukan mungkin, biji padi menjadi padi besar mungkin, tapi nak watu kok jadi biji padi mukhal. Lu saat yang dikatakan mungkin itu apakah manusia ikut memberi? Tidak kan? Ikut menciptakan? Harusnya kan tetap bilang, yo aku menyaksikan itu karena ada kekuatan X yang menciptakan itu. Harusnya dia kalau mau konsisten kan, saya tidak bisa menciptakan telur jadi ayam, tapi ada kekuatan lain yang menciptakan. Dan saya tidak bisa. Jadi telur keluar dari ayam ya kita tidak bisa menciptakan. Sapi keluar dari indukan ya kita tidak bisa menciptakan. Termasuk untanya Nabi Soleh yang keluar dari batu besar kita. Makanya semua Nabi itu tidak tahu bedanya. Itu bedanya Nabi sama enggak Nabi. Makanya Nabi itu tenang ya, masyhur. Ketika perang Khandaq, Nabi itu kelaparan. Kemudian Jabir datang, ya Rasulullah, istri saya menyiapkan makanan untuk orang 6. Karena kambingnya hanya kecil. Maka hanya orang 6 saja yang kau boleh datang ke situ. Tapi Rasulullah dengan santainya, ya ahlal Khandaq. Padahal yang ngeduk Khandaq itu sekitar 3.000, ya ahlal Khandaq. Halumu ilayya yuk ke Jabir. Karena Jabir sona atau amat, bikin makanan untuk kalian. Itu 3.000 orang. Wah Jabir dimaki-maki sama, sudah bilang untuk orang 6 Nabi, apa-apaan orang banyak. Itu mesti tidak cukup, kita mana. Nabi santai. Bilang ke istri kamu, Jabir jangan buka makanan itu kecuali saya. Ya,
Makanya Nabi matur untuk pengiran, Gusti ini cukupkan untuk orang banyak. Sama Allah di ACC ya terus cukup. Karena bagi Nabi tahu betul. Sekarang ketika beras menjadi beras, apa dalam kudrah kamu, dalam kemampuan kamu, enggak kan? Ketika sistem tubuh kita makan kemudian jadi kenyang, apa dalam kemampuan kamu? Kue muni mangan maknane sego bolebokno mulut, terus kue darani punya kemampuan makan. Apa setelah itu kamu mengendalikan sistem saraf kita, sistem urat kita? Enggak kan? Jadi Nabi ora roh bedane, justru itu jadi Nabi. Karena dia enggak pernah terjebak, Nabi enggak pernah terjebak oleh yang dili. Makanya cara pangeran wa ma min dabatin fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Ketika orang kafir minta bukti kudrohe Allah iku apa? Kanjeng Nabi didono manuk. Lah manuk terbang bukti kudrohe Allah. Ya biasa mat manuk terbang, wis suwe nak manuk terbang. Bukti kudrohe ning ndi? Iku tekek wis semper. Lha bukti kudrohe ya kowe ora iso gawe kan? Tapi maksudnya wong kafir bukti kudrohe pangeran ku gawe unta kok watu. Lah bedane apa mau hale unta kok watu ambek kok indukane? Bedane apa jajan? Wong ibuke unta ya ngrasa gawe. Apa ibuke unta bisa menciptakan anak-anak unta? Kan tidak bisa juga. Manusia juga ada. Jadi itu wis cukup dadi kudrohe. Tapi manusia angger barang sering terjadi darani mungkin. Maknane mungkin dekne sing menentukan mungkin atau tidak. Padahal zaman mungkin pun dia ada ikut menciptakan. Ini lengkel. Makanya itu kenapa Allah akhirnya bikin mukjizat supaya orang itu ingat kedahsyatan kudrohe Allah. Sebetulnya mukjizat itu tidak penting. Maksudnya tidak penting tadi untuk iman sebetulnya tidak perlu mukjizat. Makanya ketika Rasulullah SAW ingin nuruti mukjizat yang diminta orang kafir, Allah malah ngelingno inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nar. Sajane ana langit, bumi, ada lautan, ada apa sudah bukti kudrohe Allah. Nah sekarang mukjizat kok ngonteni unta keluar dari apa tadi? Batu, ngonteni Nabi Soleh. Lautan merah di sebelah tongkatnya Nabi Musa terus terbelah. Itu dari mukjizat. Kalau itu maknanya mukjizat karena manusia tidak mampu. Apa manusia mampu bikin lautan? Kan tidak mampu juga. Kenapa itu tidak dikatakan mukjizat? Lagi-lagi karena wis kena mataul huruf. Paham jelas ya? Makanya kata Allah, saiki wong ora percaya hari kebangkitan. Alasannya masa manusia jadi tanah menjadi manusia? Memangnya manusia yang sekarang hidup itu dari apa coba? Sehingga nado melok pilek, pilpres, melok dukung mendukung itu memangnya dari apa coba? Dari tanah kan? Mestinya hari kebangkitan sejati ya sekarang ini orang-orang dari tanah sekarang berkeliaran ini harus go jalalan walam idul maknani. Itu yo kok lemah. Kemudian setelah jadi tanah mati, orang engkar, wah ini nggak mungkin jadi manusia lagi. Padahal zaman sekarang jadi manusia itu karena kudrohnya manusia apa karena Allah? Karena Allah. Dan manusia sekarang dari tanah apa enggak? Dari tanah. Harusnya ya berpikir seperti itu. Kalau kudrohnya Allah bisa menjadikan manusia sebanyak ini dari tanah, tentu Allah tetap mampu nanti setelah jadi tanah menjadi manusia. Itu malah kula nu wedi urip nggih wedi tenan. Karena tadi dari hidup menjadi tidak tahu. Annasun wa idza matu kita semua punya tidur setelah mati baru karena baru tersadar. Makanya analogi itu penting, kias itu penting. Ya saya beri contoh berkali-kali saya menyontohkan. Sampean tak warai hujah ulama. Nanti pasti sampean taslim itu pasti nyerah. Kalau kamu disebut jeleknya oleh orang lain, kamu mangkel gak? Mangkel kan? Itu Imam Ghazali gini, kamu tak kasih resep supaya kalau ada orang ingatkan kejelekan kamu itu tidak mangkel. Apa itu resepnya? Misalnya gini, di baju saya ini, inna fi thawbika akroban wa hayatan. Di baju kamu itu ada kalajengking yang berbisa atau ada ular yang berbisa. Ada orang ingatkan itu. Kamu terima kasih apa enggak? Terima kasih. Karena ada sesuatu yang bahaya di diri kamu, diingatkan. Dan karena diingatkan itu Anda terus bisa menghilangkan sesuatu yang bahaya. Sekarang kamu punya sifat hasud, sifat dengki, sifat riya, sifat-sifat yang buruk. Itu sesuatu yang mencelakakan kamu di akhirat. Kemudian ada orang mengingatkan itu, harusnya kan kamu matur nuwun karena sifat yang buruk kamu diingatkan, kemudian kamu berusaha wong diingatkan ada kalajengking yang hanya madorot di badan kamu saja kamu terima kasih. Ini diingatkan ada hasud dengki yang madorotnya dunia akhir, kamu tidak terima kasih. Jadi itu ulama dulu. Jadi kalau bikin hujah itu gampang sekali. Jika ulama dulu kalau berdebat kemudian diingatkan temannya, kalau dia salah misalnya,
itu ya tenang saja. Karena mereka cukup punya akal, punya analogi untuk nganggap itu biasa. Kayak diingatkan, ada kalajengking di tubuh kamu. Kamu matur nuwun nggak sama ingatkan? Tadi saya ngaji sore, ngaji di sini cerita. Kila itu Imam Ahmad. Itu mudah mereka iman sama Allah dan Rasul. Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim apa? Jaro. Kalau kamu iman sama Allah dan Rasul, maka muliakan tetangga. Itu ada seorang ulama dipanggil tetangganya, ayo ke rumah saya. Setelah sampai, dah pulang saya tidak jadi butuh. Sampai di rumahnya dipanggil lagi. Ke situ lagi, dah pulang lagi saya sampai 3 kali. Itu si ulamanya senyum-senyum santai. Ketika pemuda tadi insaf dan minta maaf, kenapa Pak Ulama kamu kok tenang saja? Jawabannya enggak. Kata Rasulullah, saya disuruh hormat tetangga. Saya senang sekali bisa melakukan perintah Rasulullah. Jadi saya nurut kamu itu tidak ada urusannya dengan kamu, karena perintahnya Rasulullah. Nangis pemuda tadi. Kalau kita kan enggak, gengsi dong, giambar. Ini kan kita gayanya muni sunnah Rasul, tapi uteknya uji adun. Nah kalau kamu sudah gitu, daftar jadi wali, buat KPU-nya oleh nyetujui, buat kapan, roh nanti. Daftar. Saya ulang lagi, jadi kamu harus terbiasa dengan kias yang diajarkan Quran ya. Jadi ketika bijian jadi pohon besar, itu pun kamu katakan mungkin. Padahal ketika kamu katakan mungkin, kamu pun tidak ikut menumbuhkan bijian jadi pohon asam yang besar. Itu menunjukkan kudrohnya Allah. Artinya sebetulnya kamu hidup semuanya itu hanya menyaksikan kudrohnya Allah tanpa kamu memberi kontribusi. Kenapa kamu yang menentukan mohal dan tidak mohal? Harusnya mau taslim menyerahkan diri nak kabeh mau nyakseni kekuasaane Allah. Itu sing dimaksud Quran apa ya tanazzalul amru bainahunna ita'alamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Alam raya dibikin variasi kayak gini, mau tujuannya Allah supaya kalian menyaksikan kemampuannya. Boleh jelas ya. Makanya ketika ada pangeran, ketika bumi yang sudah mati tak hidupkan dengan hujan, begitulah kadzalikan nusyur. Ya kira-kira seperti itu proses sesuatu yang mati menjadi hidup lagi. Coba biji, misalnya biji apa? Biji kurma atau biji kacang atau biji apa? Kamu simpan di rumah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Tentu ini berstatus biji yang mati. Kamu tanam di tanah, kamu kasih air, kemudian menjadi hidup. Menjadi hidup, rindang. Ya sudah, itu kan berarti Allah bisa menggerakkan dari sesuatu yang mati. Itu juga telur, sesuatu yang mati. Tapi kalau kamu bilang, tapi di dalamnya itu ada zat-zat yang hidup, itu pun tidak kamu yang menciptakan. Susah ya, apa sih ngakoni, nah itu kudroy Allah. Lah anak kowe ngakoni kowe gak mampu kemudian iku kudrohe Allah, tentu kematian kita setelah mati pun dalam kudrohnya bisa bangkit lagi. Makanya Allah menutup kadzalikan nusyur. Begitulah. Begitu juga menyangkut umur. Kalau kamu dijaya harusnya kamu minta dong tidak mati terus. Nyatanya kamu mati. Makanya Allah pernah duga falola in kuntum ghairu madinin tarji'una in kuntum shodiqin. Kalau kamu merasa dijaya sebagai manusia, coba ketika nyawa kamu di kerongkongan, kembalikan lagi ke tubuh kamu. Nyatanya tidak bisa. Ternyata kita hanya objek. Umur panjang ya karena dikasih Allah, umur pendek ya karena dikasih Allah. Dengan terlatih begini maka kita mudah sujud sama Allah Subhanahu. Lu harus dilatih terus sebagai seorang mukmin. Jika kita hidup di negara apa saja, kondisi apa saja itu rileks. Karena semuanya itu karena kekuasaannya. Meskipun kita tentu bernegara yang baik dan kita ikut pilpres, ikut pileg, ya normal lah. Bertetangga yang baik, apa saja yang baik. Tapi semuanya itu kita menjaga konstitusinya Allah. Sampai be tonggo nang masjid kene enak. Bojo tiga imangan bener kecewa be kuwe, nek kecewa kok belum sujud bareng. Anak kita rawat supaya mereka jadi generasi penerus sujud, penerus rukuk. Terus begitu jadi orientasi. Itu kalau sudah seperti itu namanya al-ulama warasatul anbiya. Emangnya Nabi mewarisi kita apa coba? Cara kita sujud, cara kita rukuk. Coba Quran kalau ngendikan warka'u ma'ar rakiin. Balillah fa'bud wakum minasyakirin. Tapi tahu-tahu ada generasi muslim yang cacane iku mapan. Karena ngono ora usah Islam, PKI yo kepengin mapan, komunis yo kepengin mapan. Lonte nganti dadi lonte yo kepengin mapan. Copet nganti dadi copet yo kepengin mapan. Bajingan nganti dadi bajingan yo kepengin mapan. Karena kepengin mapan ora kudu wong saleh, wong fasik pun kepengin. Bener bedane opo engko jalalan cita-citane mau kepengin mapan.
Bukan cita-cita sing gak perlu wong go jalalen wong fasik koyo. Mana cari Imam Ghazali nak gejol-gejolokan. Kamu jangan bangga nikmat yang yastariku ma'akal bahari. Itu satu nikmat sing kewan kudu. Misalnya kue seneng mangan akeh, fal jamus aksaru akeh. Jamus iku angane luwih akeh. Nak kue seneng kumpul kebo, kumpul wong itu akeh, fal kirdu aksaru wikoan. Kethek iku kuwate jimak luwih kuat. Pitik luwih kuat. Imam Ghazali kok satu kenikmatan sing mustarok benal ukola wa benal wiril ukola. Tapi nak nikmate sujud ora iso kethek sujud suwi-suwi ora. Spesial napa? Spesial. Kalau suwun makanya Imam Sinten Sayyidina Umar tadi sampai seperti itu. Ketika dia ditusuk sama seseorang, dia tanya pertama, yang nusuk saya siapa? Orang Majusi ya Amirul Mukminin. Alhamdulillah alladzi ja'ala maniyati biyadi rajulin lam yasjud laka sajdah. Yuhajuni biya yaumal qiyamah. Jadi itu penting. Artinya satu sujud pun sudah menjadikan kita berhak masuk neraka. Ya tentu yang ikhlas. Nah ukurannya ikhlas itu gimana? Ya pokoknya sujud. Ada kepen buswarga ya rapati ikhlas. Kepen dadi wali ya ora ikhlas. Terus piye? Ya ora ono carane. Ikhlas ora usah cara. Mau ikhlas maknane murni. Nah ono carane malah ora. Jadi mau ora sudah daftar wali. Kena kepen sujud dadi wali ya ora ikhlas. Pemene nak dadi wali terkenal terus sing sowan akeh salam tempel akeh tambah ra ikhlas. Lan cara gejolakane bapak kula kan. Bapak kula nanti kula tangkut. Ada orang tertentu kok terkenal wali, terkenal sekali orang. Kita tanya bapak, jenengan mboten kepengin dadi wali seperti itu. Jawab bapak lucu. Dadine wali kepengin hak disayang pangeran, tapi dadi koyo iku ora kepengin. Bapak saged. Lah wis dadi kula dadi salam tempel. Engko nang opahe mau ikut tok. Saking kewanya bapak. Sekarang seseorang jadi terkenal, kadang kan terus dikonversi orang tuaan ngasih dari bapak. Dan ada dini dunia ngono tok serah kepengin, dino duwe akeh. Tapi nak dadi wali mergo disayang pangeran aku kepengin. Tapi nak terusane mulya niku gak kepengin. Maksudnya gak kepengin gak boleh jadi orientasi. Aku yang manusia jadi kadang aku kepengin wah jadi kiai top. Setiap metu ke mobil di apa, wong wali, sono sing tiba-tibaan seru no. Kerennya apa dicucuk pause. Cucuk tobat. Serah keren hisabe akeh. Maksud kula niku saya tetap senang ada kiai terhormat itu sangat senang. Cuma jangan semua ulama seperti itu. Nanti ono wong kepen dadi ulama saja karena nilai enak jadi kiai. Saya yang enggak suka itu. Maksudnya enggak suka kalau ada orang seperti itu. Makanya maksudnya generasi yang melihatnya seperti tapi kira usah gedeng. Misalnya ulama kayak kula kabeh terus gak keren, terus akhirnya ana wong kepen dadi ulama. Mergo dadi ulama terima kancane rugen, Gus Bae itu kancane rugen. Apa? Iku terus ora ana generasi ulama iki salahno pangeran. Lan sing mulya ki monggo, sing kaya kula ki monggo. Biasa mawon kula teng donya. Sing ora oleh sing kaya kowe mau, kepen dadi wali ora jelas, alamate ora jelas, kriteriane ora jelas. Tapi ora jelas iki barokah. Barokah ora jelas iku dadi ikhlas. Nggih, ora jelas itu napa? Jadi kalau suwon ya, pokoknya kalau kita lihat itu seringnya menjadi kita bodoh tadi. Kita melihat teh karena fokus menjadi menterlantarkan apa? Anak-anak sampai jauh. Sama kita melihat dunia ini berlebihan sampai nggak ngerti pentingnya akhirat pun al-kumut takatsur. Kamu disibukkan memperbanyak urusan dunia dan sibuk kamu itu hatta zurtumul maqabir sampai kok mate gampangane terjemahan bebas iki. Mak pangeran apian di persano alus sampai kue tekoni kuburan terus kalah sausakala. Tapi kamu nanti tahu apa yang penting zaman kamu di dunia. Setelah kamu tahu ternyata kenangan terbaik di dunia adalah saat kita sujud, saat kita munajat, saat kita ngekei yatim piatu, saat kita mulang, saat kita berbuat baik. Tapi nak ngertimu itu terlambat setelah di akhirat, pas dia ngerti latarawunnal pas wae mlebu. Makanya harus ngerti dari sekarang. Makanya Allah sering ngendikan ilamu annamal hayatud dunya laibun. Itu dingertikan sekarang. Karena kalau ngertinya sekarang insya Allah tidak terlambat. Tapi kalau ngertinya nanti pas ngerti pas latarawunnal pas ngerti pas wae mlebu. Itu yang kita ada ini. Buat terus no. Wama yastawilan ora podo pala boroni apa segara lho. Manane dua mata air atau dua kelompok air, dua
Bahran ora kudu segara pokoke dua jenis napa? Air. Cara bahasa Arab disebut napa? Bahr. Hada utawi iki ku adbun. Iku banget napa? Adbun itu banget taware napa? Cara mriki napa gitu. Taware. Nggih. Furatun kang banget manise atau banget enake. Syadidul udubah, tegese banget manise. Air yang murni yang mineral itu kan ada manis-manisnya memang. Jadi wong Arab nak darani ya memang agak apa? Manis. Saihut ro ingkang glender apa sarubu ngombe iki lama, syurbu. Diombe ya enak glender. Tapi wahada utawi jenis air sing liya iku milkhun iku asin ujatun banget asine. Sadidul maluha, muluha itu banget apa? Asin. Diombe ra enak wasin terus ning tenggorokan wis ra enak. Ya begitu juga otak manusia, ono sing cara berpikir itu enak terus nyaman. Ada yang cara berpikir bulat, no? Bulat. Ngomong us profesor, us dokter, us kecelok kiai mubalik. Uang itu penting, jujur. Ya, uang penting, anggar uang kayak roh. Cah cilik nganti nangis jaluk duit, mergo ngerti nak duit itu penting. Aneh-aneh. Copet nganti copet, mergo yang ngerti nak duit itu. Profesor us kiai ngomong duit itu penting, padu barang. Profesor us rodol. Aneh-aneh. Lu terlalu, lu cukup mana cuman kok semenit duit itu penting, Brono. Biasa wae. Ngono malu tabur, mboten penting, penting banget sampe tahu. Pasti ngomong ngono biasa wae. Ya pancen tenan duit kuwi penting biasa ora usah bawa ngomong. Wis ero agar wong sembrono. Maksud kula salate lah ngomong yang penting fid dunya wal akhirah. Ngomong sesuatu yang manfaat kita fid dunya napa? Ya misalnya mau sujud, taat, ngakoni kebaikan. Lalu kalau pernah ditanya, Gus menurut kacamata agama, kalau seperti jenengan suka Papua bagian dari Indonesia alasannya apa? Ya karena Papua itu ardu buminya Allah. Sehingga kalau bagian dari Indonesia, kalau kita sujud di sana gampang, masuk ke sana tanpa imigrasi, dan kita suka di sana bebas bagian dari Indonesia bisa sujud, bisa. Kalau saya ditanya, boleh gak Gus mahasiswa kita sekolah di Jerman? Menurut saya boleh, baik saja. Jerman juga buminya Allah. Kalau ada orang muslim di sana, semua buminya Allah biar ada yang susu. Ya sudah gitu ya. Kita sebagai kiai ngomong, enggak usah kiai malah ngomong biar maju. Lah maju nguasai itu sing ngomong ben menteri. Kiai ora usah ngomong ngono, Pak. Nah, kadang kiai malah ngomong ngono. Kon dadi menteri ora usah dadi kiai. Mana aneh. Biar menguasai perdagangan internasional ya kon dadi menteri keuangan ora usah dadi ya, nabi ulama itu harus satu nabi nak delok dunya ngono to. Al bilad biladu wal ibadu wa fa nama asabta khairan fa akib. Ya jenenge negara kabeh pangeran, kabeh bumi pangeran. Kowe ning diwe anggere iso nglakoni apik ya lakon. Iku nabi. Ulama warasatul ulama kok melok ngomong penting kita ada yang di Cina di Jerman supaya punya komunitas internasional. Iku sing ngomong ben menteri luar negeri, ora usah melok ngomong. Nah ngomong ngono tak agak jadi kiai yang dadi menteri. Mana aneh. Jadi kiai ben ngomong ala apa? Kiai. Jadi gak masalah cara apa al bilad biladu wal ibad batu wafae nama asob takhiran faakim. Kabeh bumi wae pangeran, kabeh kawula ya kawulane pangeran. Di mana saja Anda mendapat keberkahan bumi itu, ya kamu silahkan tempat di situ. Ya tentu keberkahan menurut. Jadi akidah kalau sudah mantap kayak gitu dikooptasi Uni Soviet tetap menjadi Islamnya Ceknya Uzbek tetap jadi negara apa? Islam. Makanya saya pesan didik anak itu pakai sibghoh, pakai apa? Sibghoh. Sehingga dengan dunia yang seperti ini anak-anak kita terjadi Muslim yang baik, mukmin yang baik. Karena dilatih apa? Dengan sibghoh tawah, waman ahsanu minallahi sibghoh. Yo jaman buat ajari materi. Engko wis ro dhewe, materi ora sabuk warai, bocah ro dhewe. HP ku penting, sepeda motor malah bapake sing ngajari. Waduh, mateni wong. Terus diajari yo ro dhewe. Pemene turunanmu tambah ro. Mungkin wis gen gak trimo ro alim kan. Wa min kulinan sange saben-saben suci min guma saking ma'aini to bakhreni tak perlu namangan sira kabeh. Lahman ing daging torian kang seger. Wa te lahmu tori sama kiwa. Jadi Allah sebagai Tuhan pun ngeleng nona manusia butuh makan, butuh perhiasan ya dikasih sama Allah. Tapi semuanya tujuannya agar bisa ibadah yang Allah Subhanahu
Wa tastakhrijuna lan ngetokno sira kabeh minal milki saking sing asin. Wakila lan didhawuhna min huma saking sing asin lan ora sing asin. Ai minal adbil furat lan minal milki. Allah ngetokno khiliatan ing perhiasan. Allah juga membolehkan talbasuna kang nganggo sira kabeh ing khiliyah. Ya ta'al khiliyah wa alulu misalnya mutiara wal marjanu lan batu mulia marjan. Jadi Allah sebagai Tuhan yang membolehkan kita pakai perhiasan. Ya tentu sesuai syariat Islam. Kalau lelaki nggak boleh pakai apa? Nah, akhirnya nganggo hakik marjan. Kayak dukun. Kok wedi gedhi ya kan? Gitu akeh. Ya itu ya apa-apa. Namun ana sing percaya dadi dukun sing seru nah. Wa taro lan ningali sira tubsiru tegese ningali sira alfulka ing prau ai sufuna tegese pro-pro pau fi ing dalam saben-saben suci. Fi kullin ing dalam saben-saben suci min huma saking fakhrain. Kowe ningali prau mawa sira khali iso sing membelah lautan. Tamkhurul ma, tegese iso membelah apa sufun alma ing banyu. Tasukkuhu tegese membelah apa sufun hu ing ma bijariya. Kelawan mlakune sufun fi ing dalem mak mubilatan hale menghadap, wa mudbiratan hale membelakang. Kiri khen kelan angin wahidatin yang siji. Saking kudrohe Allah. Masih saiki pakai mesin prakteknya juga melibatkan udara, melibatkan oksigen. Mesin tanpa oksigen ya ora iso urip. Semuanya itu pakai rig, pakai kekuatan apa angin. Misalnya mesinnya canggih lah, terus sirkulasi anginnya rusak ya rusak. Tetap Allah kabeh sing ngatur. Kitab tahu supaya golek sira kabeh tatlu butik se golek sira kabeh. Min fadli sange anugerah Allah, kowe golek misalnya bitijaroti lan nglakoni perdagangan. Dibikin perahu kapal lintas negara supaya perdagangan menjadi lancar. Tapi nomor siji mengke wala allakum tashkurun. Setelah semua itu lancar wala allakum lan menono sira kabeh iku tashkurun iso dadi syukur sira kabeh. Nyukuri Allah ing Allah la dalika ing atase mongkon-mongkon nikmat. Yuli jung lebono sapa wa ta'ala khiru sing lebono sapa wa lela ing bumi finaring dalem rino. Kadang jatah malam sebagian kecil dikasihkan rino, berarti rinane menjadi lebih panjang. Faizi itu mongko tambah apa nahar. Wa yuli lan lebono sapa wa ta'ala annahara ing rino, khiru sing lebono sapa wa ing nahar fil laili ing dalem bengi. Faizi itu mongko tambah apa lain. Wasakhara lan ngatur sapa wa ta'ala asyamsa ing srengenge wal qamara lan rembulan. Ya sama misalnya gini. Kanjeng Nabi nak ono gerhana, itu saking takutnya itu sholat gerhana. Ketika ditanya kenapa engkau begitu takut ya Rasulullah, karena matahari ini bisa diatur nggak sesuai rutinnya. Nah, gue kan nggak saking kesuaiannya dablek. Agar seringnya ngeresor apa wetan, engkau sore aneh. Memangnya rutinitas ini yang ngatur Anda. Saya ulang lagi ya, matahari kalau pagi dari mana? Timur, kalau sore ke barat. Rutinitas ini kan tidak kamu yang ngatur. Harusnya kamu takut dong dengan kemungkinan matahari wis ngambek. Sehingga wong mukmin itu mestinya ora tenang, iso wae ora melok ngatur kok pede. Kaya hidup itu baik-baik. Jajaning bumi ya tenang ae kok baik. Ora melok ngatur tenange bumi kok kowe tenang-tenang. Kowe ora melok ngatur. Ibarat kowe numpak mobil ora melok nyupir terus kowe amen turu wae. Ketika itu wabrakno. Nah kita ini kan gak melok ngatur bumi, harusnya ada ketakutan. Lane Allah sering gojlek kawulane kabeh amintum manfis sama ayakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamu. Kok ya kowe mikir manggon bumiku, iso wae bumi ujug-ujug tak gawe melumer, likuifaksi. Jadi dari awal Allah nganggep bumi potensi tamur terlikuifaksi. Tapi dia manggon bumi ya tenang. Bayangno di omah apik bojo ayu, bayangno kok garasine ning kene, ruang tamu niku. Utek wis ngono. Kang ngerti bumi buasan mek kowe ora tau pikir. Tapi Allah ngelingno, kowe apa ngrasa aman ning dunya iki? Ayakhsifa bikumul bumi ditenggelamno fa idza hiya tamur ngalami likuifaksi. Ya tapi kowe makom ora ngono, ya tapi apik dablek ngene iki dadi urip enak dadi. Kita itu esuk juga asan dasinan bariku ngantor. Enak. Wong ora roh iku enak. Aku ya seneng wong ora roh iku seneng dadi kok enak urip. Sing kiai ya ngono. Wae politik satu pengaruh sebab ben go ben mati bareng berarti sing bener jadi mlebu rokok lho gak enak wala alakum nes kabeh digawe sementing sing syukur ya gak apa-apa ke dasinan mletilak sementing apa apa ning ndi golek syukur ya tapi yo lucu dosen takoki mending ngono yo lucu dadi sok suci terus piye golek duwe kerennya apa jadi profesor mbak boleh duit? Saya ngomong orang profesor ya boleh. Berarti kan bodoh. Yang bener jawab ya.
Rasa jawab. Kok carane goblok. Piye ra piye. Masa jawab biasa wae. Betahe ora ana ine blas. Terus kulun supaya kabeh wala alakum napa? Taskurun. Jadi kanjeng Nabi ana gerhana itu tanya saya ini takut kalau matahari dalam rencana Tuhan yang lain. Jadi meskipun sekarang rutin matahari dari timur ke barat, kemudian gerhana pun bisa dihitung secara ilmu astronomi. Gerhana rembulan segaris gini-gini. Meskipun itu semua bisa dianalisis secara ilmu, tetap sing gawe ora kuwe. Nah sing gawe ra kuwe bisa saja ada kekuatan yaitu tentu dalam Islam disebut Allah yang menghancurkan dan kamu tidak tahu. Disebut amin tumman fis sama ayyakhsifa bikumul ardo fa idza hiya. Kemudian bumi ini melumer ngalami likui. Makanya bumi juga gitu, misalnya air sama ini baik-baik saja. Kata Allah, ketika Allah murka dan kemudian mata air dihilangkan, fama ya'tikum bima'im qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauram fama ya'tikum bima'im. Meskipun sekarang rutin kita bisa minum air secara segar, kita pun harus membayangkan bisa saja Allah menarik kemudian air itu hilang. Oh, rakyat atau mikir baru ngombe glegeken rokok. Baru untuk duit maklaran politik, sore pengono. Jago menang syukuran orang gremeng ngono. Jari malaikat ya Allah. Rom Allah iku kapan dul. Tapi Allah Rahman Rahim niku kok do urip kok. Sebungkut seprofnger. Pokoke eling suwe ngandel kula, suwe latihan eling pengiran. Ikru wa dikron apa? Kasira eling pengiran sing akeh. Wasah khorolan ngatur sapa wa taala asamso ing srengenge wal qamara lan rembulan. Kulun te sabar-sabar siji mili masange samas lan qamar. Iku yajri iku lumaku apa kulun fi falaki ing dalam putarane kulun to ing dalam galaksine kulun to ing dalam cakrawalane kulun. Li ajalin krana mangsa musaman kang wis ditentokno. Misale yaumul kiamah tegese dina kiamat. Jadi matahari dan rembulan itu memang punya siklus dan ketentuannya nanti sampai hari kiamat. Maksudnya Allah sendiri yang tahu kapan diakhiri. Justru kita tidak tahu itu menjadi hati-hati karena semua di luar kendali kita. Semua di luar kendali kita. Setidaknya kita syukur karena sekarang baik-baik saja. Itu disebut innallaha yumsikus samawati wal ardo antazula. Terus walain zalata in amsakahuma min ahadim mimbati. Allah yang mengatur sistem langit dan bumi supaya tidak bergeser dan kemudian menjadi kekacauan. Nah sekarang alhamdulillah semuanya baik-baik saja. Jadi kabeh dilingno Allah wala allakum tas. Dzalikum taidat sing nentokno mengkono kabeh sing ngatur langit bumi rembulan kabeh iku Allah, iku zat sing jenenge Allah, iku Rabbukum pangeran sira kabeh sing rumat kowe kabeh. Lahu kang iwu tetep wedi Allah al-mulku te kerajaan. Jadi dunia dalam genggaman Allah, tidak dalam genggaman manusia. Makanya konflik pemimpin biasa wae, ora usah sepaneng. Tetep dunia dalam kendali Allah. Waladina uta wong akeh tatuna kang njaluk sira kabeh tak budunat sing nyembah sira kabeh men dulu sang liyane Allah khairi tilane Allah. Wa hum tawi liyane Allah iku alas nam misale pira-pira berhala iku mayam likuna ora iso miliki sapa kabeh mungkit miren saking sak sidike kulite kurma. Lafa fatinawati tegese kulit arine kurma. Soale cilik lah kitmir anane kurma cek iki ono nak maneh lugute apa? Iku lho, lugute sawi, iki kurma mana lugute sawi, ono manane apa? Biji sawi pokoke cilik napa? Apa cuma manane partikel nuklir kaya gaul kiai pokon gaul ya ora oleh. Pokoke cilik sing penting apa? Cilik. Intat ulamun ngajak sira guming asnam layas mauduakum. Berhala-berhala mbok jaluki donga ya ora krungu. Walau sami umpama krungu fardhan ing dalam parilane utawa pengandiane ya mastajabul aku. Umpama krungu ora iso nyembah dani ema aja hukum tegese ora nyembah dani sapa berhala kuwi sira kabeh. Wa yaumul kiamat ing dina kiamat furuna ngafiri sira kabeh syirikikum lan syirik-syirik sira kabeh bi isrokikum. Tegese kelawan syirike sira kabeh ya ing para berhala ma'awa. Ya tabaru nanti lebaran sapa akeh mingkum saing sira kabeh. Ya tabarru natekse lebaran sapa asnam utawa wong sing dianggep asnam mingkum sangi sira kabeh wa min ibadati lan sange oleh nyembah sira kabeh ya ing kabeh. Maksudnya kamu mendewakan hal-hal tertentu di dunia, pada akhirnya di akhirat kan itu hilang semua. Wah, kamu hanya bergantung dengan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Lah apa saiki bergantung dengan sesuatu yang pasti tidak abadi. Sing abadi namung Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yunabbi'u kalan ora iso nerangno ka ing sira. Dengan keterangan sebaik ini, sapa mislu khabirin sapa sepadane zat sing bijak. Maksudnya kamu tidak akan mendapat keterangan sebaik ini sebaik keterangan saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Zat sing maha napa bijak. Wala yunabbi'u lan ora iso nyritani detail, ora iso nyritani hebat ka ing sira bi ahwalid daran. Sopo mislu khobiran, sopo koyok ceritane dat sing moho bijak. Maksudnya mana bebasin apa? Kamu tidak akan mendapat cerita sebaik ini, sedetail ini, sehak ini, senyata ini, sedetail cerita sing diutarana Allah Subhanahu wa ta'ala. Manane sing tegene Al-Qur'anul Karim. Mislu khobiran sepadane dat sing moho bijak, alimin sing dat sing pak mirsani. Wa wati al-khabir Allah Subhanahu wa ta'ala ya.